You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Kabar baik dari Jorge Martin, pesaing berat Marc Marquez berpeluang comeback di MotoGP Qatar 2025. Kabar baik datang dari Jorge Martin yang berpeluang kembali membalap di MotoGP Qatar 2025. Jorge Martin telah melewatkan balapan dalam 3 seri-seri awal MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu mengalami cedera serius saat tes pramusim di Buriram, Thailand. Martin perlu menjalani operasi penanganan patah tulang di tangan kiri dan fokus pemulihan. Posisinya digantikan Lorenzo Savadori sebagai pembalap backup dari Aprilia. Setelah ikut menyaksikan MotoGP Amerika Serikat, Jorge Martin menjalani pemeriksaan medis bersama Dr. Xavier Mir. Hasil pemeriksaan Martin menunjukkan kondisi yang positif. Pemulihan cedera pembalap berusia 27 tahun itu berjalan dengan baik. Pemeriksaan klinis dan radiologis pada fraktur skavoid, radius, dan piramida, kata Dr. Mir dikutip dari situs Motorsport Spanyol. Jorge Martin menunjukkan perkembangan baik yang memungkinkan kami memulai tahap baru dalam pemulihan fungsionalnya, ucapnya menambahkan. Namun, Martin harus mendapat persetujuan dari pihak MotoGP untuk comeback di Qatar. Untuk bisa berangkat ke Qatar dan melihat bagaimana kondisi pembalap agar bisa berpartisipasi di Grand Prix akan diputuskan setelah lolos pemeriksaan medis MotoGP, jelas Xavier Mir. Masih ada waktu 2 pekan bagi Martin untuk mengembalikan sentuhannya di lintasan. Yang jelas ia telah mendapat lampu hijau dari dokter untuk meningkatkan intensitas latihannya, terutama dalam hal kardio dan bersepeda. Ini jadi sinyal positif bahwa juara MotoGP 2024 itu segera membalap Doha, Qatar, pekan depan. Momentum yang tepat bagi Martin untuk kembali membalap di tengah persaingan ketat para Ducati. Apalagi Marc Marquez baru saja lengser dari tahta usai gagal finish di MotoGP Amerika 2025. Francesco Bagnaia telah mengambil alih puncak klasemen usai merajai Circuit of the Americas, Kota. Namun, Martin mengakui bahwa mentalnya sempat runtuh. Saat ditemui media di Austin, ia mengaku masih belum bisa menemukan performa terbaik. Saya tidak dalam performa terbaik saya, ini bukan momen saya, ucap Martin. Saya pulih lebih cepat daripada yang dikatakan dokter. Saya ingin tetap bersama tim, dan bagi saya, ini seperti saya sedang berkompetisi, tutur Martin. Diakui Martin bahwa kecelakaan di Thailand memukul mentalnya. Itu, kecelakaan, adalah masa yang sangat sulit secara mental. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa mengemudi atau balapan lagi, karena selama 2 minggu pertama, tangan saya tidak bisa berfungsi. Saya benar-benar harus memegang tangan saya yang cedera dengan tangan saya yang lain. Untungnya, ini sudah berlalu sekarang, dan saya bisa melompat-lompat, jelas Martin. Untuk itu, Martin tidak akan terburu-buru membalap di Qatar jika belum benar-benar pulih. Qatar nampaknya memungkinkan, tetapi saya tidak akan mengendarai sepeda sebelum bepergian. Saya akan menjalani pemeriksaan minggu depan di Barcelona. Sekalipun saya merasa baik-baik saja, jika tulangnya belum sembuh sepenuhnya, saya tidak akan memaksakannya, pungkasnya. Sementara itu, bukan Francesco Bagnaia, ini pesaing terberat Marc Marquez usai terjatuh di MotoGP Amerika 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, memiliki saingan yang lebih berat ketimbang Francesco Bagnaia usai terjatuh di MotoGP Amerika 2025. Marc Marquez gagal melanjutkan podium di Circuit of the Americas, Kota, pada 31 Maret 2025. Pembalap asal Spanyol itu terjatuh ketika memasuki putaran ke-9 MotoGP seri Amerika tersebut. Marquez melakukan kesalahan sendiri sehingga tergelincir di tikungan 5 tatkala unggul 2,2 detik dari Francesco Bagnaia. The Baby Alien pun akhirnya gagal finish, sedangkan podium diambil alih Pecco Bagnaia. Kekalahan Marquez ini turut mendapat sorotan dari pengamat MotoGP, Carlo Pernat. Menurutnya, Bagnaia bukanlah pesaing utama bagi Marquez. Pernat membenarkan bahwa pesaing Marquez adalah dirinya sendiri. Ketika dikatakan bahwa saingan Marquez adalah dirinya sendiri, mungkin inilah yang dimaksud, kata Pernat.
Pernat menilai Marquez tidak pernah puas dan selalu ingin menjadi yang terdepan. Hal tersebut membuatnya tidak terkendali di lintasan. Di sirkuit tempat ia hampir selalu menang, tempat yang tampaknya mustahil untuk tidak menang, Marquez melakukan kesalahan. Kesalahan yang sangat aneh, karena ia masuk ke tikungan tajam, jatuh. Tepat saat ia unggul 2 detik atas Bagnaia, untuk dapat mengendalikan balapan. Tetapi itulah Marc Marquez, ia fenomenal, ia selalu ingin menang. Ia mungkin tidak pernah puas dan itu membuatnya kehilangan poin yang cukup besar, jelasnya. Namun begitu, kemenangan Bagnaia telah memberi berkah untuk Ducati. Pabrikan asal Italia itu telah berhasil menaklukkan sirkuit yang tidak menguntungkan bagi mereka. Kemenangan di Austin memberi Bagnaia kepercayaan diri dalam persaingan dengan Marquez. Kita lihat Bagnaia sudah agak pulih, jujur saja. Mungkin kalau balapan berakhir normal dia akan menempati posisi kedua, tetapi setidaknya itu akan menjadi langkah maju dibandingkan balapan lainnya. Setidaknya sekarang dia tahu dia bisa mengalahkan salah satu saudara Marquez, tutur Pernat. Terakhir, Pernat memberi pandangan positif terkait peristiwa yang menimpa The Baby Alien. Setidaknya dengan ini persaingan di klasemen kembali memanas. Pecco punya peluang membuktikan bahwa MotoGP tahun ini bukan hanya milik Marquez bersaudara. Apalagi ia memiliki rapor positif di sirkuit internasional Lusail, Qatar. Bagnaia memenangi seri Qatar tahun lalu dengan mengungguli Brad Binder dan Jorge Martin. Sedangkan Marquez hanya bisa finish di posisi keempat. Hasil 0 mark memang buruk untuknya, tetapi bagus untuk kejuaraan, yang jelas sudah dibuka kembali. Akan ada lintasan yang menguntungkan bagi Bagnaia, tetapi sedikit kurang menguntungkan bagi Marc Marquez, pungkas Pernat. Seri Qatar dijadwalkan berlangsung pada 13 April 2025. Sementara itu, Marc Marquez tegaskan tak mau overconfidence di MotoGP 2025. Rider Ducati, Marc Marquez, menegaskan musim MotoGP 2025 masih sangat panjang. Rider berjuluk Baby Alien itu tak mau terlalu percaya diri. Di MotoGP Amerika Serikat pada akhir pekan lalu, Marc Marquez tak bisa meraih poin saat main race. Pebalap 31 tahun itu crash, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menjadi pemenangnya. Akibat kegagalan di Austin itu, Marc Marquez harus turun anak tangga di klasemen MotoGP 2025. Dia mengumpulkan 86 poin, berjarak satu angka dari Alex Marquez di posisi teratas. Marc Marquez menegaskan bahwa kesalahannya di Austin menjadi bukti bahwa anggapan bahwa dirinya akan menjadi juara dunia MotoGP 2025 dengan mudah sudah pupus. Banyak orang mengarang bahwa tak ada kejuaraan dunia. Saya menerima pujian yang saya terima sejauh ini, dan saya menerima kritik di hari ini, yang mana akan ada lebih banyak lagi kritik. Itu wajar, kata Marc Marquez di Marca. Sehari lalu, terlihat seperti bukan sebuah kejuaraan dunia, dan sekarang terlihat saya sudah kalah. Tidak, saya belum juara, jika belum kalah. Dalam kejuaraan dunia selama 22 balapan, banyak hal berubah setiap akhir pekan. Hari ini, saya membuat kesalahan, saya harus belajar dari itu, saya harus tahu bagaimana mencapai tujuan. Tapi, manusia adalah satu-satunya binatang yang tersandung 2 kali pada batu yang sama. Saya akan melakukan kesalahan, Pecco akan melakukan kesalahan, adik saya akan melakukan kesalahan, kata Marc Marquez menegaskan. Sementara itu, lihat Francesco Bagnaia juara saat Marc Marquez apes, begini kata Davide Tardozzi. Petinggi Ducati, Davide Tardozzi mengakui bahwa MotoGP Amerika 2025 menjadi momen yang menyenangkan sekaligus menyedihkan. Dua pembalap tim utama Ducati diketahui mengalami 2 hal yang berbanding terbalik pada sesi balapan tim utama pekan lalu di MotoGP Amerika 2025. Marc Marquez gagal finish akibat mengalami insiden crash, di sisi lain rekan setimnya, Francesco Bagnaia akhirnya bisa mengecap kemenangan pertamanya. Terkait 2 nasib berbeda pembalap mereka itu, manajer Ducati, Davide Tardozzi mengakui bahwa akhir pekan lalu bak senyuman dan air mata yang terjadi secara bersamaan. Sesi yang penuh dengan senyuman dan air mata, tutur Tardozzi. Ia tentu menyayangkan kejadian yang menimpa Marquez. Sayangnya, ketika ada 2 pembalap, yang satu melaju dengan baik dan yang lain melaju dengan buruk. Anda harus memisahkan diri, jadi sangat disayangkan bagi Marc, yang membalap dengan baik dalam balapan dan kemudian, sayangnya, kesalahan kecil itu berakibat fatal, lanjutnya. Tapi di sisi lain, ini adalah momen di mana Bagnaia bisa kembali mendapatkan rasa percaya dirinya yang sempat goyah karena dominasi Marquez. Adapun Pecco, kami senang dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.
Terlepas dari kecepatan Mark, tetapi Pecco melakukannya dengan sangat baik dan, menurut saya, pada akhirnya dia pantas memenangkan perlombaan, ungkap Tardozzi soal Bagnaia. Bagnaia sendiri disebutkan Tardozzi mengakui bahwa Marquez memang sangat cepat. Itu jelas bahwa Pecco juga mengatakan bahwa Marquez melaju sangat cepat, komentar Tardozzi soal ucapan Bagnaia. Tardozzi pun kembali menegaskan bahwa seperti prediksinya, Bagnaia akan kembali terlihat kompetitif di seri berikutnya yakni MotoGP Qatar. Jadi jelas dia, Marc Marquez, akan menang tanpa kesalahan itu, tapi saya pikir Pecco telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan, seperti yang telah saya katakan, saya mengharapkan Pecco yang sangat kompetitif di Qatar, jelas manajer tim Ducati Lenovo tersebut.